Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mengulas dari bab sebelumnya, bahwa di bab 1 fikih adalah sekumpulan hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan yang diketahui melalui dalil-dalil yang terperinci dan dihasilkan dengan jalan ijtihad. Nah, di bab ini kita akan membahas tentang objek pembahasan, metodologi, tujuan, dan kegunaan ilmu fikih. Nah, untuk yang pertama itu ada objek bahasan ilmu fikih. Objek bahasan ilmu fikih itu apa? Jadi karena di bab sebelumnya dijelaskan bahwa fikih adalah sekumpulan hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan, maka jelas bahwa objek pembahasan ilmu fikih adalah aspek hukum setiap perbuatan mukallaf serta dalil dari setiap perbuatan tersebut, atau biasanya disebut dalil tafsili. Tapi apa sih yang dimaksud dengan setiap perbuatan di sini? Nah, setiap perbuatan di sini itu maksudnya bisa tata cara sholat, jual beli, membuat kesepakatan dengan orang lain, urusan kelembagaan, atau bisa juga tata cara berkeluarga. Nah, nanti kalau dikelompokkan lagi itu akan terbagi menjadi fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakohat, fikih jinayah, fikih syiah, dan lain-lain. Itu dibahasnya di bab kemarin di kaidah fikih. Oke, untuk pembahasan selanjutnya itu ada metodologi ilmu fikih. Metodologi ilmu fikih ini biasanya disebut dengan usul fikih. Nah, usul fikih itu maksudnya segala sesuatu yang berkaitan dengan metode yang digunakan oleh faqih atau ahli hukum Islam di dalam mengeluarkan hukum dari dalilnya, atau menjelaskan cara-cara beristinbat. Istinbat itu bagaimana cara menetapkan hukum dari dalil-dalilnya. Selanjutnya ada hal-hal yang berkaitan dengan cara mengeluarkan hukum dari dalil. Itu dibahas tentang kaidah bahasa. Yang pertama ada tinjauan tentang jelas atau tidak jelasnya satu kata yang menunjukkan kepada maksud tertentu. Di sini maksudnya seperti ada kata-kata yang zohir, nas, mufassar, muhkam, dan ada pula yang khafi, muskil, mujmal, atau mutasyabih. Yang kedua ada tinjauan tentang cara memahami kata dalam satu nas, apakah dengan mantuknya atau dengan mafhumnya, maksudnya dengan yang tersurat atau yang tersirat. Nah, untuk yang ketiga tentang ruang lingkup satu kata tertentu seperti lafal am atau yang khas. Yang keempat ada tinjauan tentang bentuk katanya, seperti ada kata perintah atau larangan. Yang kelima, dibahas pula kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam memecahkan masalah-masalah yang tidak ada nasnya, seperti hak Allah dan hak adami. Yang keenam, ada pembahasan di sekitar hakim. Di sekitar hakim itu maksudnya pembahasan yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menetapkan hukum. Yang ketujuh ada pembahasan tentang mahkum fih, yaitu pembahasan sekitar perbuatan mukallaf yang diberi hukum atau perbuatan hukum. Yang kedelapan ada pembahasan tentang mahkum alaih, yaitu orang mukallaf yang dibebani hukum. Singkatnya tentang pembahasan subjek hukum. Yang kesembilan atau yang terakhir ada pembahasan yang menjelaskan tentang manusia itu memiliki aliyah al-wujub dan aliyah al-adha. Yang ketiga ada tujuan ilmu fikih. Tujuan ilmu fikih di sini itu utamanya untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kan tetapi menurut Al-Syatibi, tujuan ilmu fikih ada 5. Yang pertama adalah memelihara agama, memelihara diri, memelihara keturunan dan kehormatan, memelihara harta, dan yang kelima memelihara akal. Sedangkan untuk fungsi dari hukum Islam sendiri, yang pertama ada mengarahkan kehidupan manusia kepada al-maqasid al-khamsah dalam arti yang seluas-luasnya. Yang kedua ada mengontrol kehidupan masyarakat dengan aturan-aturan terperinci yang telah ditegaskan oleh Al-Quran dan Al-Hadis atau hasil ijtihad para ulama. Yang terakhir, apa sih kegunaannya? Kegunaan mempelajari usul fikih adalah untuk mengetahui hukum dengan jalan yakin dan pasti, atau dengan jalan zon, yaitu perkiraan yang lebih kuat pada kebenaran. Sementara itu, kegunaan mempelajari ilmu fikih yang pertama ada memberi pemahaman tentang
berbagai aturan secara mendalam. Yang kedua, berguna sebagai patokan untuk bersikap dalam menjalani hidup dan kehidupan. Nah, mungkin sekian dari kami penjelasan bab 2 tentang objek pembahasan, metodologi, tujuan dan kegunaan ilmu fikih dari buku Ilmu Fikih karya Profesor Zazuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.